Putra sulung Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep kini bisa maju sebagai calon gubernur di Pilkada serentak 2024. Hal ini karena Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon kepala daerah. Kaisang yang berusia 29 tahun sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. Dalam putusan MA nomor 23 P/Hum/2024, batas usia calon kepala daerah diubah dari yang semula dibuat KPU. Usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Oleh karena itu, Kaisang bisa mendaftar seandainya pada hari pelantikan usianya telah memenuhi batas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Mesti ada sesuatu yang diberitakan dan ada respon dibacain berita. Bung kameramen disilahkan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga Bung Alfian tetap sehat dan semangat. Masya Allah. Bung Alfian, ini ada kabar yang tidak asik di kuping kita. Tapi sepertinya Mr. Jokowi akan memaksakan ini terus terjadi dan terjadi. Diberitakan oleh Tempo, MA tambah tafsir soal batas usia calon kepala daerah. Beri jalan Kaisang maju Pilgub Jakarta, tanda tanya. Nah kemudian kalau kita lihat beberapa berita lagi Bung Alfian, misalkan TOK aturan batas usia calon kepala daerah dicabut. Nah kira-kira gitulah Bung Alfian. Jadi Desember tahun ini si Kaisang ini pas 30 tahun Bung Alfian. Tapi ketika dia mendaftarkan, dia masih 29 tahun. Nah tapi itu makanya tadi tafsirnya dirubah. Jadi kalau dia setelah dilantik pas 30 tahun, itu boleh. Ini kan detail sekali nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, respon awalnya bagaimana? Dan kok saya melihat ini tidak akan ada perlawanan yang begitu kuat. Kenapa? Karena dulu kita lawan Ahok, jelas dia Bung Alfian, kafir dan menghina Islam. Nah, lawan Kaisang mesti ada yang ngomong begini Bung Alfian. Ya udahlah, bertandingnya biasa aja, sesama muslim. Kira-kira gitu Bung Alfian. Jadi tidak lagi melihat aspek ini mengangkangi konstitusi. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada mahkamah kakak, dapatlah Gibran. Ada mahkamah adik, dapatlah Kaisang. Nah, pemirsa, saya hari ini menyatakan diri bahwa Pilkada DKI dia harus menjadi the battle of war untuk politik masyarakat jaringan Pitung Pitulung, Basra, para perantau-perantau yang mengerti hakikat hak-hak politik bangsa. Saya ingin katakan bahwa ini sebuah permainan yang sangat culas, tidak sehat, kriminal, dan bentuk kejahatan TSM dari sebuah kebijakan politik yang kata kuncinya adalah harus dilawan. Ya. Perlawanan politik membutuhkan kemampuan membaca dengan diagnosis yang komprehensif. Jadi saya mengundang kepada Bang Saifullah Fatah dan kepada semua pihak. Hari ini pertarungan menentukan bahwa Indonesia akan tetap menjadi Indonesia atau menjadi suborgan dari Indochina adalah pada pemilihan gubernur Jakarta. Bukan soal kita mendukung siapa, tapi mendukung mahkamah adik yang melanjutkan mahkamah kakak. Ini menjadi catatan pahit dan saya ingin katakan bukan pertarungan yang seimbang. Betul. Begitu respon awal. Iya Bung Alfian, kalau kita melihat komentar di Instagram nih, karena saya melihatnya ada yang di Instagram juga, itu memang responnya orang sudah hopeless Bung Alfian dengan rezimnya Jokowi. Tapi kan kita sama tahu Bung Alfian, ketika masyarakat disiram dengan bansos, selesai masalah Bung Alfian. Nah ini kan semudah itu masyarakat kita dipengaruhi. Nah memang kita belum tahu nih Kaisang ini akan maju di mana, karena ada yang menyebut di Solo, kemudian disebut di Depok,
kemudian di Jakarta. Nah, saya yakin dia maju di Jakarta. Kenapa? Karena diposting oleh Raffi Ahmad. Disandingkan dengan ponakannya Prabowo. Jadi ini ada dinastinya Prabowo dan dinasti Jokowi yang kemungkinan akan sangat didukung oleh rezim selanjutnya. Karena kan Prabowo. Nah, Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan udah terang-terangan banget ya Bung Alfian. Bagaimana kita bisa menghadapi ini dengan jeli, menghadapi ini dengan tenang, dan menghadapi ini dengan kemenangan, Bung Alfian. Karena kalau menurut saya, mereka ini sama kayak Ahok dulu, Bung Alfian. Matok, gue pasti menang. Ini gimana, Bung Alfian? Perbincangan kelihatannya harus berjilid-jilid nih, Bung Kameramen. Iya. Saya mengajak Bung Kameramen juga sabar. Ini kita baru menangkap impuls-impuls awal. Sebagai respon impuls, Kaisang kemungkinan besar jadi dicawagupkan di Jakarta, menurut bacaan saya. Walaupun dia seolah-olah akan ke Depok, akan ke Jogja, akan ke Solo gitu ya. Nah, yang perlu dibaca juga Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dicawagupkan Jawa Tengah. Ya, silakan ditelusuri, nanti Bung Kameramen boleh menelusuri bahwa ada itu. Nah, dari saya mungkin ada baiknya seluruh masyarakat yang ada di Jakarta segera betul-betul melakukan kerja-kerja politik. Karena pertarungan kita bukan pertarungan tingkat lokal ini. Ini sudah bermain politik dinasti, politik oligarki, politik Xi Jinping, dan politik pertaruhan eksistensi Indonesia. Jadi saya ingin mengajak kepada semua pihak bahwasanya bahwa pilkada pada tanggal 27 November 2024 sebetulnya kalau bahasa Betawinya pertarungannya nggak kuat-kuat amat. Karena per 20 Oktober Jokowi bukan presiden lagi. Artinya secara psikologi bansosisme dia nggak bisa lagi, karena menjelang hari-hari pencoblosan dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia bukan lagi warga istana yang dia udah harus luar istana. Sekali lagi buat para pemirsa, saya ingin mengajak, mari kita berhitung apakah negara kita akan kita serahkan dengan sebegitunya menjadi sebuah negara yang diserahkan pada penjajah tanpa syarat. Saya ingin katakan ini dengan berat hati karena kelihatannya memang prakondisi yang dibuat oleh MSS sebagai sebuah kelembagaan intelijen Cina, Mossad yang juga punya kepentingan di pihak sebelah mananya, dan gerakan-gerakan yang merupakan gerakan makar yang sesungguhnya telah masuk pada upaya-upaya untuk menjadikan Indonesia hilang dari peta dunia sebagaimana yang pernah dikatakan oleh mantan Menteri Pertahanan Amerika bahwa tahun 2025 Indonesia akan hilang dari peta dunia. Dan ini perlu dibaca secara mendalam oleh semua pihak. Saya Alfian Tanjung memberikan respon awal. Iya, Bu Alfian, ini mungkin Bu Alfian bisa memberikan masukan untuk akhir sesi kali ini. Karena saya melihat ada keseriusan Jokowi atau di belakang Jokowi ingin merebut Jakarta nih Bu Alfian. Karena kan gini, dengan IKN dibuat jadi ibu kota negara, artinya kan melemahkan kota Jakarta, kira-kira gitu kan Bu Alfian. Anggapan orang, Pilkada Jakarta harusnya sudah tidak seksi lagi Bu Alfian. Tapi kalau dilihat dari UU DKJ dan bagaimana Kaisang dipersiapkan, anggaplah maju di Jakarta, ini kan berarti ada keseriusan mengambil atau merebut Jakarta, Bung Alfian. Kan UU DKJ ini walaupun bluffingnya si Tito bilang tidak akan mengatur gubernur ditunjuk langsung, saya nggak yakin Bung Alfian. Karena UU DKJ itu saya rasa pasti akan langsung menunjuk. Nah, ketika ditunjuk langsung oleh presiden, itu yang ngurusinnya nanti itu wakil presiden. Itu Gibran. Nah, ini kalau misalkan wakil gubernur, walaupun tadi wakil gubernur Jakarta, walaupun Bung Alfian tadi bilang Jokowi tidak berkuasa, bansosismenya bisa dilanjutkan oleh Prabowo. Kira-kira sama aja. Nah, jadi Bung Alfian, dari hal ini saya ingin tanyakan gini Bung Alfian. Oke, Jakarta sudah dipaksakan tidak menjadi ibu kota. Tapi kok saya melihat keseriusan mereka merebut Jakarta ini kok serius banget Bu Alfian. Ada apa dengan Jakarta? Atau mungkin IKN akan tetap menjadi proyek gagal dan itu cara dia Bu Alfian biar kita tidak fokus merebut Jakarta. Kira-kira gitu. Untuk akhir sesi kali ini, apa respon Bu Alfian tentang itu dan apa pesan Bu Alfian untuk warga Betawi nih Bu Alfian? Jangan lengah.
hanya karena PKS menang, belum tentu gubernurnya menang dengan pilihan PKS. Silakan Bung Alfian. Pertama, menghadapi hari ulang tahun HUT DKI Jakarta ke 597. Saya punya kalimat yang mudah-mudahan bisa menjadi gelora buat seluruh warga Jakarta. Lakukan pemasangan spanduk atau banner atau MMT di mana-mana bahwa Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Mantap. Itu satu. Yang kedua, kalau memang ada kesiapan, mari kita melakukan pawai karnaval dalam rangka HUT DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, dan kita membawa bendera merah putih, bendera Jakarta, dan kita menyatakan Jakarta ibu kota Indonesia. Itu karnaval di seluruh daerah, karena ada 10 juta warga Jakarta itu melakukan itu semua, dan itu kalau diatraktifkan, divideokan, diviralkan segala macam, itu akan membuat para investor yang sudah nggak kepengen bantu tambah nggak kepengen lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang Bung Kameramen, Jakarta ini adalah pusat bisnis. Jadi sebetulnya Jakarta itu kan planningnya akan dibuat Chinatown pada 2017, ya kan? Karena tidak berhasil direbut, maka sekarang pura-puranya Jakarta itu nggak penting. Padahal Jakarta itu justru dalam posisi proses pencaplokan yang lebih sistematis. Silahkan orang boleh tanya, sekarang Kalijodo itu pusat apa? Pusat bisnisnya siapa? Silahkan dilihat di Kalijodo ada apa. Ya, dan pusat-pusat yang merupakan basis-basis muslim yang ada 133 kampung-kampung Betawi, itu semuanya sudah dirancang untuk dicaplok dengan cara-cara sistematis. Nah, sebagai penutup, mari kita siapkan pertempuran, perjuangan, jihad politik dalam rangka perebutan ibu kota Jakarta untuk menjadi tetap ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Dengan memenangkan gubernur pilihan warga Jakarta dan pilihan warga negara Indonesia, seluruh Indonesia yang juga banyak berdomisili dan memiliki KTP Jakarta. Kita nyatakan Pilkada 2024 tanggal 27 November adalah pilkada kemenangan Trah Pitung Pitulung, kemenangan Basra, kemenangan para orang-orang Ikatan Keluarga Minang, Keluarga Makassar, dan seluruh para perantau yang memiliki KTP Jakarta. Kalian semua berjuang untuk menjadikan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.